update news sore kali ini ya Rio ya. Seperti itu rasanya SBO TV ini hijau sekali Rio, karena sayuran di depan kita, sayuran juga di belakang kita Rio. Itu ada banyak, tadi saya sudah jelaskan kepada Anda seputar ada hidroponik itu apa, ada 3 susur, Anda mau bikin 1 susur juga boleh. Kemudian juga lagi sayur-sayuran dan juga ada mie yang dari wortel, dari tomat, dari bayam, dari basil, itu bisa kita olah ya Mbak Novi ya. Iya. Mbak Novi, saya mau tanya nih Mbak Novi, pernah tidak gagal gitu Mbak Novi? Gagal. Misalkan tidak jadi atau mungkin busuk atau bagaimana dengan hidroponik ini? Oh iya, itu tadi seperti yang pernah tadi diterangkan sama Pak Penta, ya kadang hujan, jadi karena terlalu banyak air, jadi keasamannya juga, jadi dia membusuk di bawah. Kalau buah ini artinya dia seperti membusuk, mungkin kalau sayuran dia kan akan membentuk mata kodok seperti itu ya, bolong-bolong ya. Buah juga gitu. Buah juga seperti itu. Jadi kalau pas lagi musim hujan, dia berkurang. Iya. Terus satu lagi saya ini sayur ini kelebihannya hidroponik itu dibanding sayur yang kita beli di pasar. Selama ini kita beli di pasar, beli pagi, siang sudah layu. 2 minggu. 2 minggu walaupun tidak dimasukkan ke dalam kulkas, tidak masalah. Oh, harus dimasukkan ke kulkas. Oh, harus masuk ke dalam kulkas. Walaupun kalau kita beli di pasar, Aulia dan juga Mbak Novi ya, kali-kali itu saya beli jam 7 pagi, sorenya saya mau masak buka puasa, ini sudah beda gitu. Tapi kalau ini walaupun masuk kulkas 2 minggu masih is okay ya, fine saja ya, kita bisa buat masakan seperti itu. Tapi sebelum kita akan tanya lagi ke Mas Penta dan juga Mbak Novi, saya mau penasaran, saya mau tanya tadi kan sempat dibilang ya kalau pakai konvensional itu kan kita ke kebun yang di Paku, yang di Malang. Saya ingin tanya, kalau sebagai pelaku bisnis di Surabaya ini, sebenarnya Surabaya ini sendiri masih kurangkah sayuran, pasokan sayur? Masih susahkah kalau kita untuk mendapatkan sayur yang bersih? Atau kita ingin tahu sebenarnya sayur yang di pasar itu belinya di mana? Iya. Jadi sayur-sayuran di pasar rakyat atau pasar lokal itu memang berasal dari daerah luar kota seperti Bromo, kemudian Batu, Malang dan sekitarnya. Nah, mereka cara menanamnya otomatis masih secara konvensional. Sedangkan ada beberapa segmen di kota itu yang menghendaki sayur itu sudah pasti non pestisida, sayurnya harus cantik dan sayurnya harus segar, karena memang cara pengolahannya itu seperti yang salad yang di depan kita ini, jadi harus mentah gitu. Sehingga pertanyaan tadi, apakah lahan di Surabaya atau apakah sayur di kota ini masih kurang apa enggak gitu ya Mas? Nah, jadi jawabannya ya pasti masih kurang Mas. Karena gini, mungkin ada sepanjang tahun ini ada beberapa bulan-bulan tertentu di mana sayur itu keberadaannya langka karena memang musimnya bukan musim pas, misalnya terlalu panas atau mungkin terlalu banyak hujan, sehingga kadang-kadang harga sayur itu melonjak tinggi kayak seperti harga lombok gitu Mas. Nah, itu karena memang ada musim-musim tertentu di mana beberapa komoditas sayur maupun buah itu yang tidak bisa panen, sehingga antara kebutuhan sama pasokan itu tidak imbang, sehingga orang berebut, sehingga harganya tinggi. Nah, kalau kita amati dengan sistem hidroponik seperti yang saya bilang dari awal, itu kita akan membuat semacam sistem di mana sebisa mungkin itu bisa panen sepanjang tahun. Jadi seperti kalau Mas beli sayuran kepada kami, itu harganya flat Mbak sepanjang tahun. Karena pasokannya aman-aman saja. Pasokannya aman-aman saja. Kemudian dari sisi klien atau dari sisi buyer kami, itu juga enak dalam menentukan prediksi harga menu dari sepanjang tahun. Kalau harga bahan-bahan ini tidak stabil, mereka itu akan susah dalam memberi atau perhitungan menu-menu yang ada di restoran maupun hotel mereka kan begitu. Terus kemudian keunggulan lain kalau kita sudah mau menginjak masalah sistem hidroponik untuk produk-produk pertanian yang lain, ini sekarang kita bisa lihat hasilnya coba. Kalau kita memakai sistem tradisional sama hidroponik itu memang beda jauh. Jadi apel biasa sama apel Fuji itu kan sudah beda. Ya kan? Kalau Mbak belanja di supermarket, Mas Rio misalnya, itu kalau sudah lihat apel biasa sama apel Fuji, pasti yang bikin ngiler kan apel Fuji. Karena dari bentuknya, dari warnanya, dari aromanya itu Mas sudah
atau pembeli udah kebayang pasti kalau digigit gitu kebayang enaknya kan. Iya. Itu semua dihasilkan dari teknologi, Mas. Oke. Kalau kita tidak mau beranjak dari tradisional ke teknologi, itu kita akan ketinggalan. Iya. Kita akan selalu membutuhkan import semua bahan. Padahal kita Indonesia ini harusnya kaya raya. Karena apa yang kita tancap di dalam tanah pasti itu tumbuh. Nah, sehingga salah satu cara supaya kita ini bisa survive dengan MEA, Masyarakat Ekonomi Asia yang akan diberlakukan akhir tahun ini. Nah, itu adalah kita harus mulai bangkit. Kita harus mulai care dengan pertanian. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Betul. Coba kalau nanti MEA itu diberlakukan, nanti investor pertanian dari Thailand, dari Malaysia, dari Singapura, dari tetangga sebelah, itu datang bikin kebun di sini, kita hanya bisa menonton, kemudian kita hanya bisa jadi karyawan buruhnya. Nah, siapa lagi korban kita? Apalagi Bangkok nanti dengan invasinya ya, apel Bangkok, udang Bangkok, sayur Bangkok. Memang semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Tapi yang menjadi pertanyaan saya juga ini, Mas Penta, kalau kita melihat hasil-hasil yang luar biasa dihasilkan hanya waktu 2 minggu mungkin atau mungkin seminggu, sebenarnya untuk penanaman hidroponik atau mungkin urban farming seperti itu dengan penanaman biasa yang kita sering jumpai seperti sayur-sayur di pasar rakyat, sebenarnya perbedaan yang signifikan itu apa di dalamnya? Jadi kita tahu, oke, yang ini hidroponik, yang ini biasa. Iya. Ada tidak sih kasat matanya? Ada. Saya ambil contoh salah satunya tomat ini ya. Iya. Tomat ini nih tomat hidroponik. Artinya kadar air yang ada di dalamnya itu sudah diperhitungkan. Nah, sekarang bedanya kalau Mas sama Mbaknya beli tomat di pasar. Pertama, bentuknya tidak cantik begini. Bentuknya pasti lonjong, tidak enak. Kadang-kadang warnanya juga semu-semu hijau. Ada yang hijau, ada yang merah kemerahan seperti terus itu ya. kemudian kalau kita potong tengah nih ya, itu sudah berubah bentuk. Iya. Kalau ini dipotong sampai lapisan terakhir dipotong itu tetap bunder. Karena dia Padat seperti itu ya. Jadi kalau ini dibuat garnish misalnya ada mie goreng atau nasi goreng, itu cantik, pasti cantik. Ini sudah jam berapa kita sudah berbuka puasa Iya. ya? Tapi kalau tomat lokal kita potong itu udah meletot nggak jelas. Iya. Ibaratnya kalau orang campuran bule Manado sama yang orang lokal saja itu beda gitu ya. Iya. Terus yang kedua keunggulannya ini bisa bertahan cukup lama, 2 minggu nggak apa-apa. Nah, tapi kalau tomat lokal itu 2 hari 3 hari udah pasti Kerut kisut. seperti itu biasanya ya. Terus yang ketiga, ini tidak pakai pestisida, yang sana pasti pakai pestisida. Kenapa? Ini dipelihara di dalam greenhouse, sehingga serangga tidak masuk. Sedangkan yang sana di luar, maksudnya di alam terbuka. Sehingga kalau tidak pakai pestisida, pasti tidak panen. Betul. Jadi itu yang perlu kita hati-hati. Berarti tidak pernah diserang serangga atau mungkin bebas dari serangga ini sebenarnya? Karena ini di dalam greenhouse, di dalam rumah kaca. Iya. Serangganya di luar, dilindungi. Iya. Itu dia berarti sebentar lagi adalah siaran terakhir saya. Besok saya akan menjadi petani. Karena saya takut MEA nanti akan diserbu sama banyak sekali presenter dari Hong Kong, dari Jepang. Jadi saya jadi petani. Baik. Nah, Mas Penta, Mbak Novi, karena waktu juga sudah akan memisahkan kita berdua. Ini kita ingin tanya juga mungkin pesan kepada pemirsa di rumah apa? Silakan yang ingin memulai hidroponik ini. Harapannya juga mungkin bisa disampaikan. Ya baik. Jadi kalau saya boleh berpesan, tidak ada kata terlambat bagi kita semua. Background kami adalah bukan pertanian. Saya bukan sarjana pertanian, istri saya juga bukan sarjana pertanian. Tetapi tidak ada kata terlambat untuk mencoba belajar sesuatu yang baru. Jadi mari, kalau menurut saya, mari kita bersama-sama membangun negeri kita kembali. Ingat zaman waktu kita dipimpin oleh Presiden Soeharto, kita ini pertanian sangat-sangat maju. Sampai kita ini bisa ekspor beras, bisa ekspor komoditi yang lain dan segala macam berlimpah ruah. Karena memang pertanian benar-benar diseriusin. Kalau kita tidak serius di bidang pertanian, itu nanti kita sendiri yang menyesal. Karena kita akan hanya bisa impor dari luar. Sedangkan kita sendiri sebenarnya sungguh sangat kaya raya. Matahari sepanjang tahun. Coba bayangkan kalau kita ada di negara belahan bumi yang lain yang ada 4 musim. Kadang kalau pas musim dingin itu extremely dingin, kemudian kalau musim panas extremely panas. Nah, kita ini negara yang sepanjang tahun dapat matahari, tidak perlu solar cell maupun grow light. Kita semuanya free, gratis. Kalau kita tidak bangkit sekarang, kita tidak nyoba pertanian berteknologi yang bisa menghasilkan produk-produk pertanian yang cantik, yang bisa bersaing dengan produk-produk dari luar negeri, kita
akan selalu menjadi negara yang bergantung dari impor, dan ini sangat disayangkan. Dan juga penonton di negeri sendiri ya, Iya. luar biasa sekali. Dan kemudian Mbak Novi silakan untuk tutorial hijabnya. Bukan ya, untuk ini hidroponik apa? Iya, ya intinya sih kita mulai hidup sehat. Ayo, mulai sekarang, jangan ditunda lagi. Kita hidup sehat, tanpa pestisida, ya kembali lagi dengan kalau sayur hidroponik. Luar biasa sekali, konsumsi sayur-sayuran mulai dari sekarang, intinya seperti itu Rio, agar tidak muncul kerutan-kerutan Rio ya. Karena kerutan, kemudian juga kolesterol, Iya. darah tinggi, tapi semuanya sebenarnya obatnya sudah ada gitu kan ya, obatnya di stok kita, tinggal kita ini mau atau tidak. Ingat, ini kalau kita sudah di negeri tropis adalah kita bersyukur dengan cara apa? Dengan cara bercocok tanam, mungkin hidroponik menjadi jawabannya. Saya Rio Oliver. Dan saya oleh Maruk Maurika beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan Sampai jumpa. jumpa.